Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu rekan-rekan dosen dan mahasiswa sekalian untuk menonton video ini. Video ini merupakan bentuk pernyataan diri dosen dalam uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Esa MSI. Saya adalah dosen dari program studi Ilmu Administrasi Publik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Kebijakan Publik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot SKS 3 dengan kode mata kuliah MKK 11326 dan alhamdulillah mata kuliah yang saya ampu ini sesuai dengan bidang keahlian saya. Untuk detail mata kuliah ini, maka mengacu kepada metode DEI, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi terhadap mahasiswa selama proses pembelajaran di dalam kelas, melalui ceramah, diskusi, dan juga presentasi materi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Interaction adalah bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran di dalam kelas, melalui tanya jawab, memberikan contoh-contoh studi kasus untuk dilakukan diskusi dan dianalisa sehingga mahasiswa memahami materi yang disampaikan. Assessment adalah salah satu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran dalam hal melakukan evaluasi dari materi yang telah diberikan, yaitu melalui penugasan, baik itu tugas mandiri, tugas kelompok, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Kebijakan Publik membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik termasuk ruang lingkup, tujuan, dan jenis-jenis kebijakan. Adapun CPL Prodi, mata kuliah Kebijakan Publik, yaitu CPL 4, menunjukkan pengetahuan administrasi publik sebagai bagian dari ilmu sosial dalam konteks pembangunan benua maritim. CPL 5, menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang elemen, prinsip, dan fungsi administrasi publik untuk mendukung kebijakan dalam kebijakan publik dan manajemen publik. CPL 6 mendemonstrasikan pemahaman tentang konsep dan model pengambilan keputusan dalam konteks pemecahan masalah di bidang administrasi publik berdasarkan sistem manajemen pengetahuan. CPL 9 melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif, khususnya dalam metode survei penelitian lapangan, studi kasus, studi dokumen, dan penelitian kebijakan dalam administrasi publik. CPL 10 menerapkan teknik dan metode perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan publik dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik. CPMK pada mata kuliah kebijakan publik terdiri dari 3. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep dasar kebijakan publik. CPMK kedua, mampu menjelaskan dan memahami ruang lingkup, tujuan dan jenis-jenis kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan dan proses kebijakan publik. CPMK 3, mampu memahami dan menjelaskan aktor-aktor yang terlibat dalam peran dalam kebijakan publik, memberikan contoh-contoh kasus kebijakan publik di Indonesia. Sub CPMK mata kuliah kebijakan publik adalah Sub CPMK 1, mahasiswa memahami tata tertib perkuliahan, RPS mata kuliah, dan integritas akademik atau kontrak perkuliahan. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan definisi kebijakan publik, konsep, dan ruang lingkup kebijakan. Sub CPMK 3 dan 4, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pendekatan-pendekatan dalam kebijakan publik. Sub CPMK 5 dan 6, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan model-model kebijakan publik. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan proses kebijakan publik. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah kebijakan. Sub CPMK 9, mahasiswa mampu menjelaskan proses agenda setting. Sub CPMK 10 dan 11, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses formulasi kebijakan publik. Sub CPMK 12 dan 13, mahasiswa mampu memahami konsep dan teori implementasi. Sub CPMK 14, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan evaluasi kebijakan publik dan perubahan kebijakan publik. Adapun materi mata kuliah kebijakan publik adalah 1. Sejarah perkembangan dan kebijakan publik. 2. Konsep dan ruang lingkup kebijakan publik. 3. Pendekatan kebijakan publik. 4. Model-model kebijakan publik. 5. Proses kebijakan publik. 6. Identifikasi dan perumusan masalah kebijakan. 7. Menyusun agenda kebijakan. 8. Formulasi kebijakan. 9. Implementasi kebijakan.
10 evaluasi kebijakan, 11 perubahan kebijakan. Adapun metode dan bentuk pembelajaran, yaitu metode pembelajaran dilakukan secara interactive learning dan problem based learning, di mana dalam proses pembelajaran dilakukan secara interaktif dengan mahasiswa di dalam kelas melalui tanya jawab dan diskusi pemecahan masalah studi kasus dalam kebijakan publik. Dan pada pertemuan terakhir, mahasiswa diberikan tugas akhir untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memberi analisa tugas-tugas studi kasus kebijakan publik di Indonesia. Bentuk pembelajaran yang dilakukan adalah blended learning, di mana proses pembelajaran dilakukan melalui luring, yaitu tatap muka di kelas, dan juga secara daring, yaitu online melalui media Google Meet, Zoom, dan juga WhatsApp group kelas, sesuai dengan yang tertuang di RPS, yaitu 30%. Adapun sistem penilaian mata kuliah, ini mengacu kepada kebijakan akademik, yaitu terdiri dari kehadiran 10%, tugas 10%, kuis 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Berikut adalah bentuk proses pembelajaran kebijakan publik di kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah, baik. Baik, sebelum kita memulai mata kuliah kebijakan publik, hari ini kita masuk pertemuan keempat, di mana materi ini mengenai model kebijakan publik. Baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Gita, Eliza Mareta, Tarisa, Intan, Zahra Aulia, Fatia Dwi Cahyani, Rafli Arka Ramadan, Ridho Hadi, Siva, Maya Triaulia, Iqbal, Andini Maharani, Nopriani, Fitri Madani. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Silakan Ketua Kelas dipimpin. Oke, selesai. Baik ya. Sebelum kita masuk tentang materi model kebijakan publik, sebelumnya Ibu tanya dulu nih. Menurut kalian kebijakan publik itu apa? Kalau ini kan model nih ya, model kebijakan publik. Sekarang kebijakan publik itu menurut kalian apa? Ada? Coba. Gita apa coba kira-kira? Menurut kamu kebijakan publik itu? Di materi sebelumnya sudah kita pelajari ya kebijakan publik itu. Publik itu apa publik itu? Umum ya, untuk masyarakat. Berarti kebijakannya untuk masyarakat. Nah, untuk itu dalam kebijakan publik ini tentu ada beberapa model yang akan digunakan ya agar kebijakan publik ini nanti itu bisa diimplementasikan untuk masyarakat. Oke, kita lihat dulu pengertiannya ya. Jadi model kebijakan publik adalah suatu kerangka kerja atau pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan, menganalisis, dan melaksanakan kebijakan publik. Jadi kalau model itu namanya model ya, model itu bukan model makanan, orang Palembang ya, tapi dia model itu adalah kerangka. Misalnya nih model pembelajaran ya, kemudian model kebijakan ya. Nah, jadi model kebijakan ini dapat membantu pengambil kebijakan untuk memahami masalah, mengidentifikasikan solusi, dan juga memilih kebijakan yang paling efektif. Sekarang Ibu tanya sama kalian, dalam hal kebijakan publik, pengambil kebijakannya siapa? Pengambil kebijakan siapa? Pemerintah, benar. Pemerintah mulai dari tingkat pusat, kemudian apa lagi? Setelah pusat, daerah kan ada daerah, provinsi, dan kabupaten, dan kota, ya. Nah, maka aparat pemerintah inilah yang sebagai aktor pengambil kebijakan. Nah, model kebijakan dapat membantu pengambil kebijakan untuk pertama, mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi melalui kebijakan. Nah, kira-kira kebijakan itu menimbulkan masalah tidak kira-kira?
Kebijakan yang dibuat pemerintah bisa menimbulkan masalah tidak? Bisa. Kalau kebijakannya kenapa? Tidak berpihak kepada masyarakat, ya. Nah, kemudian perlu mengembangkan alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan. Jadi kebijakan itu contohnya apa kebijakan? Contoh kebijakan. Contohnya adalah peraturan. Ya, peraturan apa? Peraturan pemerintah, peraturan apa lagi? Gubernur, apalagi wali kota, ya. Jadi ada bentuknya peraturan daerah kalau di tingkat kabupaten kota, peraturan pemerintah kalau di pusat, ya. Nah, kemudian setelah diimplementasikan, maka perlu nggak dievaluasi? Perlu. Kenapa perlu dievaluasi? Karena dari kebijakan yang sudah diimplementasikan, kira-kira ini berjalan efektif atau tidak? Contohnya apa nih? Implementasi yang untuk masyarakat, kemudian dia perlu dievaluasi gitu atau dikaji ulang. Contohnya apa? Sekarang lagi marak yang namanya bansos, apa tuh? Bantuan sosial. Itu kebijakan nggak dari pemerintah? Iya, untuk siapa bansos itu? Masyarakat. Nah, kira-kira untuk masyarakat tadi sering kita dengar salah sasaran nggak? Sering salah sasaran. Contohnya apa salah sasaran misalnya? Seharusnya bansos itu untuk siapa? Yang tidak mampu. Tapi ada nggak masyarakat yang tidak mampu? Ya, yang mampu tapi ngakunya tidak mampu? Ada. Contohnya apa? Ada orang dalam kata kita. Iya, orang dalam. Jadi, oh karena Pak Lurahnya, dulurnya gitu ya. Pak Lurahnya itu masih kerabatnya. Ternyata bantuannya diberikan sama kerabatnya, padahal dia mampu. Nah itulah maka kenapa harus dievaluasi kebijakan ini. Kenapa harus dievaluasi? Jangan sampai nggak tepat sasaran. Karena problematika kita di Indonesia ini seringkali kita ketemui bahwa kebijakan yang untuk rakyat itu seringkali tidak tepat sasaran. Ya, dikarenakan tadi ada faktor X-nya. Oh ternyata yang membagikan itu tadi atau yang membuat daftar itu adalah orang dalam kata kita tadi. Maksud orang dalam itu ada keluarganya pejabat, ya. Kemudian diperuntukkan untuk keluarganya yang seharusnya tidak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat dulu tadi sudah kita berbicara model ya, model kebijakan publik. Nah, sekarang kita model implementasi kebijakan replay. Nah, model ini adalah tahapan kebijakan dari replay ini hendak menyampaikan dua proses kebijakan publik yang lahir dari siklus pendek dan siklus panjang. Nah, siklus pendeknya adalah penyusunan agenda pemerintah, ya, kemudian agenda pemerintah, penyusunan agenda pemerintah. Pemerintah perlu mengagendakan kebijakan nggak perlu ya. Misalnya kayak sekarang misal kita contohin aja gini deh. Yang lagi tren itu siapa sekarang gubernurnya? Kang Deddy KDM ya. Kang Deddy Mulyana. Kebijakannya kalau kita lihat sekarang agak berbeda nggak dengan guru lain? Berbeda. Contoh kebijakannya apa coba yang paling ngetren sekarang ini? Kebara gitu ya. Nah, untuk siapa kebara gitu? Untuk anak-anak yang sulit diatur ya, yang bermasalah gitu, yang suka tawuran gitu ya. Karena di Jawa Barat tingkat untuk tawuran generasi mudanya itu cukup tinggi, yang balap liar cukup tinggi. Maka sehingga kebijakan akademik walaupun ada yang mengkritisasinya. Kenapa coba? Contohnya apa yang dikritisasi? Oh, hak anak kok kenapa di militer, kenapa barang militer ya? Itu melanggar katanya hak azazi anak seperti itu. Tapi gubernur ya sebagai kepala daerah dia memiliki yang namanya kewenangan untuk membuat apa sih agenda penting dari pemerintahan mereka. Kan masing-masing wilayah beda-beda. Kalau Jawa Barat terkenal karena memang Kang Deddy dengan cepat ya melihat permasalahan-permasalahan masyarakat itu yang paling urgent itu apa gitu. Yang urgent Jawa Barat itu pertama masalah tawuran ya. Kemudian apa lagi? Nih, masalah penertiban lahan-lahan yang kita lihat kemarin. Ada beberapa tempat wisata yang kemudian ditertibkan bahkan dirobohkan karena menyalahi aturan ya. Yang tadi misalnya tempat wisata itu misalnya yang diizinkan tuh hanya 6 hektar. Ternyata dikelola sampai dengan 11 hektar. Izinnya 6 hektar. Sisanya apa? Ilegal nggak? Ilegal karena nggak ada izin. Nah seperti itu. Artinya itu dengan agenda pemerintah. Kemudian dia memformulasikan
melegitimasi kebijakan tadi, kemudian membuat kebijakan, kemudian mengimplementasi kebijakannya. Contoh tadi, dia membuat sebuah kebijakan, aturan bahwa di Jawa Barat, anak-anak yang bermasalah itu akan mengikuti pendidikan militer atau di barak ya kalau seperti itu. Nah itu dibuat nggak bentuknya? Dibuat aturannya, kemudian diimplementasikan. Kemudian evaluasi terhadap implementasi kinerja dan dampak kebijakan dan keputusan tentang masa depan kebijakan dan atau keputusan baru. Nah, pasca penyusunan agenda itu, pertama adalah persepsi masalah publik. Gue bilang tadi, publik apa yang bermasalah Jawa Barat tadi kita contohkan. Kenapa Ibu contohkan Jawa Barat, Bu? Kenapa nggak Sumatera Selatan kira-kira? Kenapa coba? Karena Sumatera Selatan gebrakan dari gubernur kita tuh belum kelihatan. Yang ada itu adalah di pemerintah Kota Palembang, Pak Ratu Dewa. Nah, udah kelihatan ya gebrakannya ya. Contoh apa? Misalnya, apa contohnya? Ayo, yang sering nonton Instagram, ayo. Oh, lampu jalan ya. Oke, apalagi? Parkir. Oke, benar. Apalagi? Ah, ini. Apa? Oh iya, jadi pagi-pagi Pak Ratu Dewa sidak ya ke kantor lurah, ternyata yang datang terlambat. Yang ASN atau PNS-nya itu malah belum datang. Yang ada yang honorer ya. Sudah tuh datang siang, sepi juga. Sudah pada pulang katanya. Lalu masyarakat memerlukan apa? Pelayanan publik seperti itu. Nah, maka seperti itu. Maka Pak Lurahnya kan kalau nggak salah pernah ada yang dipindahkan ya, kalau nggak salah seperti itu. Dia datang pagi-pagi, ternyata ruang pelayanan di depan tuh kosong gitu. Nah ini yang gebrakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang, salah satu contohnya. Nah kenapa? Karena isu-isu berasalnya dari media sosial. Masing-masing kepala daerah yang rajin itu mereka punya akun sendiri di media sosial ya, punya IG, mereka punya TikTok. Ada yang mempersepsikan berbeda-beda. Ada yang bilang kepala daerah tuh kalau kami tidak ingin seperti Kang Deddy ya lebih banyak kayaknya TikTok ya. Tapi maksudnya itu adalah untuk memperlihatkan ini loh permasalahan yang ada di Jawa Barat. Ini loh yang akan kami lakukan seperti itu. Jadi masing-masing orang tuh seorang pemimpin tuh memiliki ciri khas masing-masing, nggak bisa disamakan. Boleh nggak contoh kira-kira? Boleh. Kenapa? Hal yang baik kan dicontoh. Nah, kebijakannya tergantung dari wilayahnya masing-masing. Nggak bisa sama tentunya kondisinya. Nah, fase formulasi dan legitimasi, tujuan dan program yaitu masing-masing kelompok kepentingan mulai berlomba untuk menginterpretasi masalah publik yang dihadapi, menciptakan tujuan dan desain program yang dapat diterima sebagai solusi dari masalah publik. Nah, informasi dan analisis yaitu untuk dapat mengidentifikasi masalah publik secara cermat. Masing-masing kelompok dalam proses politik ini membutuhkan informasi dan analisis dari para ahli. Nah, kita masuk dulu ke model implementasi kebijakan JOS Edward 3. Paling tren itu ya, nanti kalau kalian sudah semester 7, nah ini kan tahun sekarang ya, kalian akan meneliti misalnya tentang implementasi kebijakan. Contoh ya, peraturan wali kota, misalnya mengenai KTR, apa tuh KTR? Kawasan tanpa rokok ya. Kebijakan seperti itu. Nah, kita lihat dulu ya, model implementasi kebijakan dari JOS Edward 3 ini sifatnya adalah top down, dari atas ke bawah. Sehingga ya, ada 4 variabel. Yang pertama komunikasi. Nah, dalam sebuah kebijakan itu perlu yang namanya komunikasi. Jangan kebijakan sudah dibuat, kemudian didiemin aja ya. Misalnya disetujui oleh DPRD Kota Palembang misalnya ya. Setelah selesai mau diapain kebijakan ini? Nah, tugas dari pemerintah ya setelah disetujui itu dibalikan lagi ke pemerintah Kota Palembang untuk disosialisasikan agar masyarakat tahu bahwa di Palembang ini ada nama KTR. Hanya saja di Indonesia kawasan tanpa asap rokok ini sanksinya itu beda, lemah dibandingkan kalau kita dengan di luar negeri, contoh Singapura, Malaysia. Kalau di sana kita melanggar benar-benar kita didenda. Kalau nggak bisa denda bisa juga dipidana, dikurung berapa hari. Nah kalau kita, oh maaf Pak, nggak tahu Pak, gitu kira-kira gitu kan. Sudah ada tulisan KTR. Ada juga yang bilang gini joknya, Pak, yang KTR kan hanya kawasan ini, sebelahnya kan enggak gitu ya. Ini persepsinya beda-beda. Karena apa? Karena sanksi yang tegas, kemudian sanksi yang memberatkan kita itu tidak ada dalam perda itu. Sehingga walaupun ada KTR, masih banyak yang dilanggar oleh masyarakat. Jadi perlu pemahaman dan kesadaran ya. Maka perlu dikomunikasikan. Jadi dalam teori JOS Edward 3 itu ada 4 variabel. Jadi tadi komunikasi ya, komunikasi bahwa diperlukan komunikasi antar pembuat kebijakan dengan masyarakat agar kebijakan tersebut bisa disosialisasikan dan dimengerti oleh masyarakat.
masyarakat. Yang kedua sumber daya. Sumber daya itu ada sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya sarana prasarana, ya. Nggak pakai alam kalau untuk kebijakan. Jadi sumber daya manusia itu adalah pegawai atau orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan tersebut. Yang kedua sumber daya finansial. Ada nggak penganggaran dari kebijakan tersebut untuk disosialisasikan? Kira-kira gini, kalau kita mau sosialisasi itu pegawai itu kan nggak mungkin dia dengan istilahnya mau ke tempat lokasi misalnya ya, mengumpulkan orang banyak itu kan nggak mungkin nggak ada anggaran, minimal transport, mungkin honornya, maka perlu dianggarkan. Sarana prasarananya apa? Oh, ada media sosial ya, kemudian juga ada beberapa platform yang lain agar kebijakan ini tadi ini bisa diketahui oleh masyarakat. Disposisi apa? Sikap pelaksana. Siapa pelaksananya kalau kebijakan tadi? Pelaksana kebijakan pemerintah tentunya ya. Kalau masyarakat itu penerima kebijakan. Nah, kemudian struktur birokrasi. Struktur birokrasi itu adalah bagaimana secara struktur kebijakan itu mulai dari tingkat pusat, misalnya saya kebijakannya dari pusat ya, pemerintah pusat turun ke bawah, ke provinsi, kabupaten kota, sehingga kemudian masyarakat tahu. Nah, biasanya mahasiswa itu akan tahu sebuah kebijakan kalau sudah masuk fase untuk melakukan penelitian. Tentu untuk program studi administrasi publik ya. Untuk prodi administrasi publik itu rata-rata kita adalah menganalisa tentang berbagai kebijakan yang ada di Indonesia. Kalau kita di Palembang kebijakannya. Boleh nasional nggak? Boleh. Bentuknya apa? Nah, bentuknya adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan gubernur, apalagi terus peraturan bupati wali kota. Lalu itu apa lagi? Nah, apalagi satu lagi? Permen. Apa permen? Ayo, bukan permen yang dimakan. Permen apa? Peraturan menteri. Boleh nggak kita mengkajinya? Boleh. Ya, kebijakan seperti itu. Kira-kira masyarakat tahu nggak ada peraturan ini misalnya ya? Kayak bansos itu peraturan menteri apa? Ya, menteri apa? Bansos. Menteri apa tuh? Ayo. Bansos singkatan dari? Menteri Sosial. Singkat jadi menteri apa urusannya? Menteri Sosial ya, seperti itu. Nah, ini gambar dari model implementasi JOS Edward III ya. Jadi kita lihat di sini itu implementasinya, kemudian masuk di kenapa panah timbal balik? Ya karena saling berhubungan ya. Implementasi itu tentu harus dikomunikasikan, harus timbal balik. Tidak mungkin kebijakan itu tidak bisa terimplementasi kalau tidak ada komunikasi. Sudah bilang tadi, kebijakan nggak mungkin sudah di ACC, sudah disetujui oleh DPRD ya, atau dari DPR RI misalnya, sebuah undang-undang, itu didiamkan aja. Maka perlu namanya nanti diimplementasikan dalam bentuk, maka dikembalikan lagi pemerintah dalam lembaran negara. Kan nanti diundangkan kalimatnya. Nanti diundangkan peraturan baru. Ini kayak sekarang nih, kayak sekarang itu di Menpan RB itu ada peraturan baru untuk ASN. Apa peraturan baru? Kalau dulu nyebutnya work from home, WFH ya, benar ya? Ya, work from home WFH. Sekarang itu ada WFA. Apa coba singkatannya? Terbaru beritanya kemarin, kebijakan itu loh, yaitu work from anywhere. Nah, itu baru untuk pemerintahan Prabowo. Jadi ya, ada 2 hari ASN diberikan waktu itu bisa kerja di mana aja, tapi dua laporan tetap. Seperti itu. Nah, jadi maksudnya dia lagi tugas di mana ya, luar kota, harus lapor tapi ya. Makanya sebut sekarang itu dari Menpan RB itu sebutnya work from anywhere. Nah, itu terbaru peraturannya. Nah, itu perlu dikomunikasikan, perlu. Sekarang gampang. Sekarang itu kan sudah banyak media sosial. Lewat TikTok, kemudian lewat IG. Pokoknya banyak deh. Nah, kemudian ada juga model implementasi kebijakan PANMeter dan PANFON. Nanti yang sudah semester 6, ini akan ketemu model kebijakannya. Ya, teori. Akan siap-siap menyusun proposal. Nanti ada model implementasi PANFON dan PANMeter. Jadi tidak semua model ini bisa digunakan dalam sebuah kebijakan. Harus dilihat dulu model kebijakannya apa gitu ya. Nah, model implementasi PANFON dan PANMeter ini menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Yang pertama, standar dan sasaran kebijakan. Jadi, kebijakan harus punya standarnya ya. Sasarannya siapa? Tentu masyarakat, rakyat kebijakannya. Untuk itu, para pembuat kebijakan harus memperhatikan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompoknya. Itu menjadi catatan. Yang kedua, kinerja kebijakan. Kinerja bagaimana? Ketika kebijakan sudah ada, nah ya beberapa contoh kebijakan diberikan tadi itu nanti kinerjanya bagaimana? Berjalan tidak? Atau stagnan? Stagnan itu apa? Jalan di tempat, ya tidak ada signifikan, terimplementasikan atau tidak, digunakan atau tidak. Kemudian sumber daya, tetap ada sumber daya. Kenapa setiap di model implementasi sumber daya? Karena sangat penting sumber daya ini. Siapa yang aktor yang akan menyampaikan kebijakan itu kalau nggak ada sumber dayanya?
sumber daya manusia terutama. Jadi ini sumber daya manusia yang paham tentang kebijakan tersebut. Nah, kemudian sumber daya finansial, kalau memang ada penganggaran, contoh ya, misalnya tadi program bantuan sosial, itu sifatnya adalah dari bawah ke atas, down up ya. Jadi kebijakan itu kenapa? Karena menyangkut ke masyarakat. Masyarakat protes, ini nggak sesuai, kami nggak dapat. Kami misalnya keluarga kurang mampu, tapi kami nggak dapat. Kenapa sih ya mampu tapi dapat? Kenapa kami tidak didata? Nah, itulah menjadi masukan-masukan bagi pemerintah, ya. Kemudian sarana dan prasarana tetap diperlukan untuk kebijakan ini bisa disampaikan kepada masyarakat. Kemudian komunikasi antar badan pelaksana. Nah, ini komunikasi kembali ada. Siapa badan pelaksananya? Pemerintah, ya, pusat, provinsi, kabupaten kota, sampai dengan tingkat paling bawah. Tingkat paling bawah apa? Pemerintah desa. Ya, desa yang paling bawah. Karena desa juga sekarang ada Permendes yuk, peraturan Menteri Desa. Terus desa juga bisa buat perdes. Peraturan desa bisa. Yang nggak ada tuh peraturan kelurahan, nggak ada. Ada APBDes, anggaran pendapatan belanja desa ya, itu tadi. Jadi pemerintahan paling terkecil itu adalah pemerintah desa, karena sudah ada undang-undangnya juga. Kemudian karakteristik badan pelaksananya seperti apa, kemudian lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, ini juga berpengaruh. Bagaimana lingkungan sosial masyarakat dalam hal kebijakan tersebut, kemudian bagaimana situasi ekonomi dan politik ya dari masyarakat ya dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut. Dan terakhir adalah sikap pelaksana. Tetap ada sikap pelaksana. Jadi pelaksana itu adalah orang yang memiliki kewenangan ya untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Contoh nih, banyak contoh. Ini kadesnya terlalu arogan. Nah, contohnya itu kasus pagar laut. Kenapa bisa? Kadesnya kan, kayu kadesnya jadinya seperti itu. Jadi masyarakat ya tunduk sama kades kadang-kadang. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini adalah bagian dari model implementasi kebijakan Panmeter dan Panhon ya. Jadi saling berhubungan, mulai dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, lingkungan sosial dan ekonomi, kemudian ada karakteristik badan pelaksana, sikap pelaksana, kinerja, dan juga komunikasi antara dosen dan pelaksana kegiatan. Nah, jadi ini adalah bagiannya bagaimana hubungan di antara variabel-variabel ini yang menjadi penentu dalam kebijakan tersebut. Oke ya, nah itu materi kita. Ya, kali ini terima kasih. Semoga materi yang sudah disampaikan pada hari ini bisa menjadi pembelajaran bagi kalian bahwa kebijakan publik di Indonesia sebenarnya ya banyak hal yang perlu kita evaluasi kembali karena ada kebijakan yang belum kepada masyarakat, ada juga yang perlu kita evaluasi. Sehingga nanti mungkin bisa membuka berbagai beragam kebijakan pemerintah ini seperti apa sih kebijakan masyarakat atau tidak ya. Seperti karena Anda adalah dalam sarjana edukasi publik. Oke, itu untuk hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.